Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi bersama saya Dr. Agung Dirgantara. Dalam hal ini tentu kita akan kembali melakukan podcast yang bertemakan dengan kesehatan, di mana di sini kita akan melakukan penyuluhan kesehatan on air dalam rangka memperingati Hari Malaria Sedunia. Nah, tak lupa saya selalu sebutkan bahwa podcast kita pada pagi hari ini tentu di-live-kan secara streaming di YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia dan juga langsung tersambung di radio 108,0 FM. Baik, pagi hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang tentu merupakan staf dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Beliau juga merupakan dari staf ilmu penyakit dalam FK UNI. Kebetulan juga beliau merupakan salah satu DPJP, dok, istilahnya ya. Iya, dok. Di salah satu rumah sakit pendidikan, Rumah Sakit Ibnu Sina Yayasan Wakaf UMI. Sebelumnya juga beliau bertugas di beberapa rumah sakit daerah yang ada di Kota Makassar. Baik, kita undang dengan hormat Dr. Indah Lestari SPPD Finasim. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik, dalam podcast ini saya menyapa dokter dengan panggilan apa biar lebih akrab, dok? Dokter Indah. Dokter Indah. Baik, Dokter Indah ini juga merupakan tenaga pendidik kita. Iya, dok. Lebih berfokus ke bagian ilmu penyakit dalam, betul, dok ya? Betul sekali. Betul sekali. Baik, terkait dengan judul podcast kita pada pagi hari ini ada kenali malaria, bagaimana pencegahannya, bagaimana gejalanya, dan bagaimana penanganannya. Berhubung memang kita ada di daerah tropis, dok ya. Jadi mungkin kasus-kasus seperti ini agak sering kita temukan apalagi di daerah-daerah endemis. Dokter Indah, mungkin bisa memberikan penjelasan terkait dengan apa sih sebenarnya itu malaria? Iya, terima kasih banyak Dokter Agung. Jadi podcast kita kali ini dalam rangka Hari Malaria Sedunia yang memang jatuh pada tanggal 25 April setiap tahunnya. Ya, malaria memang satu penyakit yang menjadi momok ya. Di negara kita yang masuk negara tropis memang cukup tinggi. Walaupun alhamdulillah, dok, dibanding tahun 2010 ke tahun 2021 ini banyak penurunan angka kejadian. Kalau secara umumnya mungkin 2010 ada sekitar 465.000 kejadian tiap tahunnya, dan sekarang sudah berkurang di 280-an. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia, dok? Ya, tersebar di seluruh Indonesia. Ini kita dalam giat-giatnya mengejar tahun 2030 Indonesia akan bebas malaria. Itu target pemerintah kita. Pemerintah yang bekerja sama mungkin dengan Persatuan Dokter Penyakit Dalam Indonesia, dok, pastinya ya? Ini melibatkan banyak keaktifan banyak komponen dari pemerintah, profesional serta masyarakat tentunya. Masyarakat. Jadi penting kita sama-sama mengetahui bagaimana sebenarnya malaria ini untuk bisa mencegahnya. Iya. Nah, kalau dari judul kita, dok, kenali malaria, sebenarnya apa yang mesti kita kenali, dok, dari malaria itu sendiri? Iya, jadi tahu dulu dari apa sih malaria itu ya. Jadi malaria satu penyakit infeksi baik bersifat akut ataupun kronik, dan penyebabnya adalah sejenis protozoa. Protozoa dari genus Plasmodium ya. Yang untuk seseorang bisa terkena malaria ini harus ada perantara dua hospes. Dua hospes ya, ada nyamuk dan manusia itu sendiri. Ya, begitu. Jadi tidak segampang itu kita terkena malaria. Seumpamanya kita kontak dengan penderita malaria, oke, hospes manusia sudah ada, tetapi harus ada nyamuknya. Nyamuknya. Ya, kalau tidak ada nyamuknya maka tidak bisa.
gitu. Tidak terjadi Tidak malaria. terjadi malarianya. Seorang tidak bisa terjangkit kalau tidak tergigit oleh nyamuk yang sebelumnya sudah menggigit pasien yang positif malaria, gitu dong. Ya. Jadi untuk kita kenali, kita harus tahu di daerah-daerah mana yang tinggi malaria. Ini kalau begini kita berbicara pencegahan nyamuk, dok ya. Nah, pencegahan itu pertama dari A, B, C, D ya. Jadi awareness dulu. Kita harus tahu daerah-daerah mana yang tinggi angka kejadian malarianya. Indonesia juga lumayan tinggi di Asia, Afrika, dok ya. Yang masih cukup tinggi angka kejadiannya di Indonesia itu mungkin di Papua, dok ya, Kalimantan juga ya. Nah itu yang harus kita hati-hati kalau kita mau berkunjung ke daerah itu, gitu dok. Kalau sekarang ini ada 3 daerah yang Indonesia yang sudah bebas malaria loh dok. Ya, ada DKI Jakarta, ya, Jawa Timur dan Bali. Ya, semoga nanti 2030 memang tercapai Indonesia bebas malaria, ya dok ya. Walaupun bukan daerah endemik di Makassar, tapi tetap biasa kita temukan kasus. Dok, iya, masih dok, masih ada. Terutama sih banyak juga di pasien-pasien yang orang-orang yang memang habis berkunjung ke daerah endemik itu. Jadi oleh karena itu, kalau mau bepergian ke daerah endemik harus sebaiknya apakah dengan edukasi secara luas dari ke masyarakat, ya, pengetahuan dari situ, ataupun memang berobat ke dokter untuk pencegahan. Itu yang E-nya dok. Nah biasa kalau memang kita mau berkunjung ke daerah endemik dok, misalnya saya mau ke Papua, mungkin ada baiknya kita berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu dok ya, untuk istilahnya memeriksakan diri dan sekaligus mendapatkan profilaksis. Apakah masih seperti itu sistemnya dok? Iya, betul sekali dokter Agung. Jadi masih yang B-nya itu bite prevention. Jadi kita mencegah gigitan nyamuk. Nah dengan cara apa? Kita sendiri yang menghindari gigitan nyamuk. Banyak cara, yaitu memakai pakaian yang tertutup dok ya di daerah-daerah yang endemi. Kemudian bisa memakai repellent ya dok ya, untuk pencegah penolak nyamuk, gigitan nyamuk. Kemudian kalau tidur bisa pakai kelambu. Lalu di rumah di daerah endemis terpasang kasa anti nyamuk seperti itu dok. Dan juga diusahakan untuk tidak tidak terlalu sering keluar malam hari, atau kalau memang harus keluar malam hari maka kita harus lebih hati-hati. Sesuai dengan yang dokter sebutkan, mungkin memakai pakaian yang tertutup pada daerah biasanya ekstremitas dok ya, yang paling sering, dan pakai lotion dok. Iya, karena nyamuknya memang utamanya menggigit itu dari sore, terutama peaknya itu di malam hari dok. Tapi sampai pagi hari juga masih. Jadi agak beda dengan aktivitas nyamuk DBD, Aedes aegypti dok ya? Iya, nyamuknya kalau di demam berdarah Aedes aegypti dok ya, kalau ini Anopheles. Jadi nyamuk Anopheles, dan hanya nyamuk Anopheles betina yang bisa menularkan penyakit malaria ini dok. Baik, kembali saya ingatkan kepada para pendengar, baik itu di YouTube maupun di radio Medical FM 108,0 FM. Jadi dalam podcast ini tentu kita selalu menyediakan wadah seperti diskusi online secara live dok ya. Jadi para pendengar yang ingin melakukan diskusi, bertanya pengalaman, share pengalaman, itu bisa langsung di live chat YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, ataupun bisa melalui media WhatsApp di 081241111112. Jadi para pendengar bisa live chat di YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, atau melalui media WhatsApp di 081241111112. Ya. Selanjutnya kita lanjut dok, tadi terkait dengan pengenalan ya, terkait dengan malaria itu sendiri. Nah, kalau dari segi pengalaman dokter sebagai dokter penyakit dalam, apakah hampir sering dokter menemukan kasus seperti ini? Iya, dibilang sesering demam berdarah, mungkin lebih sering demam berdarah dok ya. Tetapi bukan berarti tidak ada. Baru kira-kira
seminggu atau 2 minggu yang lalu juga ada penderita yang meninggal karena malaria juga gitu. Itu karena keterlambatan mungkin ya. Kita harus cepat sadar pada penduduk daerah endemis. Biasanya mereka udah tahu, Dok. Iya. Kalau sudah mulai ada demam ya, demam yang mereka rasakan itu yang dia fluktuatif, dia naik turun. Ya, berbeda dengan demam berdarah. Kemudian itu ada dingin, rasa menggigil, Dok ya. Terus kemudian demam, kemudian berkeringat ya, seperti itu yang berulang-ulang, maka mereka sudah tahu ini biasanya malaria. Gitu, ya. Jadi kalau begitu mereka biasanya sih sudah cepat-cepat datang memeriksakan diri. Pada saat pasien datang memeriksakan diri, maka dokternya harus menganalisis dengan baik-baik apa riwayatnya. Memang sempat berkunjung ke daerah endemis ya, Dok ya. Nah, kemudian tentu saja apa keluhan utamanya. Jadi dari demam itu sendiri. Ya, kalau demam berdarah ya, Dok ya, biasanya sampai 7 hari yang ada peningkatan ke 3, kemudian hari ke-5, 6 turun. Ya. Nah, kalau di demam malaria ini ada macam-macam sih, Dok. Pola demamnya tergantung dari jenis plasmodium yang menginfeksinya. Kita kenali di manusia sendiri ada 5 plasmodium ya, Dok. Falciparum ya, kemudian Vivax ya, kemudian Malariae, Oval dan Knowlesi ya. Yang berat itu biasanya falciparum, Dok. Ya, itu yang harus kita hati-hati, dengan cepat menegakkan diagnosis dan cepat melakukan tata laksana, maka seharusnya kita bisa mencegah angka kematian menekan angka kematian, Dok, ya? Dan komplikasi menjadi malaria berat. Ya. Nah, dari 5 jenis plasmodium yang menginfeksi, Dok, paling banyak plasmodium apa itu, Dok? Biasanya paling banyak Vivax, Dok, ya, diikuti falciparum juga. Dan biasa juga pada satu orang nggak cuma satu jenis, Dok, memang ada 2 jenis. Berarti itu kombinasi. Dok, iya, begitu. Kalau dari segi tipe demam yang dokter jelaskan, apakah di masing-masing 5 plasmodium ini ada tanda khas mungkin, Dok, atau bagaimana? Ada perbedaan, Dok. Umpamanya kalau dia Vivax, dia tertiana kita bilangnya. Jadi hari pertama dia demam ya, hari kedua kemudian turun, pasien bisa beraktivitas seperti biasa, kemudian hari ketiga naik lagi. Kalau di malaria itu hari pertama demam, hari kedua dan ketiga demamnya turun, kemudian meningkat lagi di hari keempat, itu kita sebut tipe demamnya Quartana. Oh, baik, Dok. Ya, ini ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp, Dok, dari Dokter Anugrah. Dia ada di Papua. Wow, di Papua, Dok. Oh, iya. Jadi salah satu mungkin daerah endemik. Iya. Dokter, di sini saya selama bertugas di rumah sakit maupun puskesmas, jika terdapat pasien yang mengalami demam selama 1 hari, itu langsung melakukan pemeriksaan hapusan darah, tapi untuk menyingkirkan terjadinya malaria. Apakah langkah ini sudah tepat, Dok, atau mungkin terlalu cepat dalam mengambil pemeriksaan penunjang? Iya, jadi Dokter Anugrah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa itu tepat sekali. Memang ada perbedaan tata laksana untuk penegakan diagnosis di daerah endemis dengan daerah non endemis malaria. Tentu saja di tempat Dokter Anugrah kita harus lebih sensitif lagi. Ya. Jadi kalau ada keluhan pasien dengan demam dan biasanya dengan sakit kepala, walaupun juga seperti demam yang lainnya, ngilu, pegal-pegal pada badan dan sebagainya, maka tidak ada salahnya kita langsung melakukan pemeriksaan mikroskopik berupa pemeriksaan apakah hapusan darah tepi ataupun hapusan darah tebal. Ya. Berarti kalau itu bedanya mungkin, Dok, ya, kalau kita bertugas daerah endemik, tidak bisa kita pungkiri, Dok, keluhan demam itu berpikirnya ke malaria. Iya, betul. Sama saja seperti yang waktu COVID lagi tinggi-tingginya, pik-piknya, begitu ada yang demam, kita langsung dong demam, batuk, pikiran kita pertama, COVID. Nah, seperti itu juga di tempat daerah endemis. Karena itu lagi, kuncinya adalah penegakan diagnosis dini supaya cepat memberikan tata laksana. Iya, seperti yang Dokter Indah bilang tadi, jangan sampai terlambat, Dok, ya, karena memang komplikasinya apalagi yang disebabkan oleh falciparum, Dok, yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran,
bahkan koma beberapa hari dok ya? Iya, iya dok. Jadi seperti itu. Saya setuju dengan Dokter Anugrah, itu sudah tepat. Nggak apa-apa kita periksa dan ternyata bukan malaria daripada kita terlambat. Terlambat, Iya, betul dok ya. Iya dok. Apalagi mungkin kalau dari daerah endemik semua pemeriksaan terkait dengan malaria itu ditanggung dok ya. Oh iya, di sana ya sama kok, seluruh Indonesia itu Seluruh ditanggung Indonesia. dok. Ya, bahkan obatnya pun dari Depkas dok. Depkas. Itu tidak dibeli selama ada hasil pemeriksaan memang Dan terbukti dia positif. Iya dok, Ya. itu gratis pemeriksaan Gratis. obatnya. Baik, tadi kita sudah kenali malaria, terus ada beberapa sedikit gejala, baik itu demam, menggigil, nyeri kepala, sakit-sakit badan. Mungkin dari gejala itu ada gejala yang spesifik lagi dok, atau bahkan ada gejala-gejala yang tidak menggambarkan malaria, tapi ternyata dia malaria. Iya, banyaknya selain demam yang sebenarnya khas ya untuk kita ya, pasien malaria umumnya disertai nyeri kepala hebat yang biasanya kalau kita kasih obat penghilang rasa sakit saja itu tidak mempan sebelum memang masuk obat malaria itu. Begitu masuk keluhannya langsung berkurang juga, sangat signifikan. Kalau rentan dari pengobatan seperti itu dok, kapan kita nyatakan bilang pasien saya sudah sembuh? Oh iya, berbeda lagi untuk follow up-nya itu tergantung si pasien ini pasien rawat jalan atau rawat inap. Kalau rawat inap kita periksa ulang lagi mikroskopiknya setelah 3 hari pengobatan. Ya, pengobatan yang diberikan. Biasa jenis pengobatan yang dipilih sendiri sih dok, tergantung jenis plasmodiumnya ya. Itu mempengaruhi pilihan obat dan dosisnya dan berapa lama pemberiannya. Kita memberikan artemisin itu 3 hari, di hari ketiga kita udah cek lagi dok, iya untuk lihat. Kemudian kalau kita tidak ada keluhan dan kita rawat jalankan si pasien, maka hari ke-7, hari ke-14, 21 dan 28 itu tetap kita periksa sampai memang didapatkan negatif di hasil pemeriksaan mikroskop. Berarti jaraknya tiap 1 minggu dok ya? Iya, kalau rawat jalan. Cukup menarik dok, karena tadi dokter menyebutkan di sini ada yang menyatakan bahwa bisa dirawat jalan, bisa dirawat inap. Apakah memang tidak semua pasien malaria itu dirawat inap dok? Ya, tidak semua dok, semua. tidak semua. Kalau kita lihat mungkin di tempat Dokter Anugrah tadi di daerah endemis mungkin mereka sudah sudah lebih akrab dengan gejala malaria, jadi sudah lebih cepat. Begitu tahu mereka mengkonsumsi obat malaria dan itu tidak perlu rawat inap. Ya. Rawat inap utamanya memang pada malaria yang berat ya dok ya, ada beberapa kriteria malaria berat. Jadi kalau dengan anemia yang berat, HbA turun sampai di bawah 5, kemudian tekanan darah turun. Ya, kemudian pasien icteric berat atau ada penurunan kesadaran, ada kejang, produksi urin yang jauh berkurang. Ya, dan juga tingkat parasitemia yang tinggi. Ya, itu semua kita kategorikan malaria berat dan perlu rawat inap untuk penanganan dari dokter. Ya. Jadi kalau misalnya pasien kita izinkan pulang, emergency symptom yang paling umum kita edukasikan dok bilang, jika sewaktu-waktu terdapat gejala seperti ini harus ke rumah sakit, jangan terlambat. Iya. Jadi kita sudah harus mengedukasi pasien bahwa bisa saja tidak menutup kemungkinan ini malaria ini bisa berulang. Ya, terutama pada malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax itu karena dari siklus hidup ini ya, siklus hidup si Plasmodium di tubuh manusia ya, ada fase hipnosoid. Jadi dia dorman, tidur nyenyak di dalam sel hati ya dok ya, sampai menunggu kapan imunitas kita seseorang turun. Itu bisa kambuh. Ya, jadi kalau tiba-tiba merasa kembali ini gejalanya sama. Demam, ya, kemudian menggigil, demam, berkeringat banyak yang naik turun seperti itu. Nah, itu sudah harus ingat, oh jangan-jangan ini malaria saya kambuh. Ya. Tapi kalau menurut pengalaman dokter ini, kita kan melakukan pemeriksaan hapusan darah tapi atau tebal tiap 1 minggunya. Kalau plasmodium yang dorman seperti itu apa bisa terbaca negatif dok?
Kalau yang dorman memang tidak Tidak ya terbaca. ya nanti kalau dia flare up baru dia terbaca, Baru Dok. terbaca. Iya. Kalau misalnya imunitas kita turun, gejala muncul, Baru dia periksa muncul lagi. hapusan darah tapi muncul lagi. Iya, iya. Ya, Dok, sudah mulai ramai di YouTube. Di sini ada 2 pertanyaan, Dok. Silakan, Dok. Ya, pertama dari Dr. Amrizal Muhtar. Ini merupakan salah satu dosen kita juga, Dok. Senior Iya. saya. Iya, Dok. Nah, Dok, kenapa sampai sekarang malaria masih belum bisa dieliminasi di daerah tertentu? Kira-kira apa yang menjadi faktor penyulitnya? Iya ya, Dr. Amrizal, terima kasih banyak, Dok, sudah juga ikut menyimak. Jadi ini untuk bisa mencapai daerah Indonesia yang bebas malaria memang perlu keaktifan dari semua lini masyarakat mungkin ya, dari pemerintah. Dengan pemerintah harus menyediakan supaya kita bisa pertama dari edukasi ke promosi kesehatan ya, kemudian dari ketersediaan untuk menegakkan diagnosis. Fasilitas untuk kesehatan yang cukup memadai untuk menegakkan diagnosis yang tepat, dan ketersediaan obat-obatan malaria ini sendiri. Nah, mungkin ini malaria agak susahnya, Dok, lebih susah mungkin karena dia si nyamuk ini dia hidupnya di air yang terbuka di alam gitu, Dok. Jadi kayak sungai, kemudian hutan mangrove seperti itu. Dan Indonesia memang sangat banyak ya kaya dengan itu, danau, sungai dan sebagainya. Ya, sedangkan berbeda dengan demam berdarah yang biasanya dari genangan air yang dari manusia sendiri ya gitu, Dok. Jadi seperti itu, dan kemudian higienitas itu harus terjaga. Jadi kalau kita bisa memperbaiki semua komponen ini, kita berharap mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti jejak DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali bebas malaria. Selain dari pemerintah, selain dari tenaga profesional, tentu akan ditunjang dengan sumber daya manusia, Dok ya. Jadi sama-sama bekerja sama untuk memberantas malaria. Ya, betul, penting sekali. Jadi kalau salah satunya dengan edukasi bahwa kalau kita mau berangkat ke daerah endemis malaria, maka kita bisa sambungan yang dari tadi ada C tuh, kemoprofilaksi, Dokter Agung ya. Jadi itu kita gunakan kalau yang kita pakai yang sekarang ini dulunya kloroquine, tapi kan sudah banyak yang resisten, Dok. Jadi sekarang kita pakai antibiotiknya doxycycline ya, Dok ya, 100 mg sekali sehari yang mulai dikonsumsi 1 hari sebelum keberangkatan selama di sana dan sampai dengan 4 minggu setelah kepulangan. Ya, dan itu tapi dia maksimum pemakaian tidak lebih dari 3 bulan. 3 bulan. Gitu, Dok. Berarti kalau misalnya saya mau ke Papua, Kalimantan, minum 1 obat 1 hari sebelum keberangkatan. Kemudian dengan dosis yang sama diminum selama ada di sana, Dok ya. Dok. Selama di sana, kemudian pas pulang harus diminum lagi. Ya, sampai 4 minggu. Sampai 4 minggu. Tapi masalahnya, Dok, obat ini tidak bisa kontraindikasi atau tidak bisa digunakan pada ibu hamil dan pada anak-anak. Ya, jadi mereka memang masuk yang rentan untuk terkena malaria juga. Iya. Ya, penjelasan dokter tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Risna ya. Risna mungkin sudah jelas. Di sini dia tadi bertanya bagaimana kira-kira kalau saya mau berangkat ke daerah endemis, kemudian konsultasi ke dokter dan akan mengkonsumsi obat. Iya, seperti itu, Risna. Jadi dokternya akan memberikan obat yang diminum sekali sehari, diminum mulai 1 hari sebelum keberangkatan, selama berada di sana sampai dengan 4 minggu setelah kepulangan dari daerah endemis. Insya Allah tentunya akan melindungi kita dari terkena malaria. Nah, kita beralih ke YouTube lagi, Dok. Di sini ada pertanyaan, apakah obat herbal bisa menyembuhkan malaria? Dulu kina ya, kita pakai kina. Itu tentu saja efeknya pasti terbukti karena sudah dipakai ya yang lalu. Cuman sekarang kina itu kami pakai mungkin memang sudah sangat terbatas karena sudah ada obat yang keamanan dan keefektifannya sudah lebih baik dari kina itu. Dan juga setahu saya kina intravena mungkin sudah tidak bisa kami dapatkan. Jadi untuk herbal ya kina itu. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke poin-poin berikutnya, Dok.
tadi kita sudah mengenali bagaimana itu malaria, pencegahannya bagaimana, gejalanya bagaimana, kita masuk ke penanganannya. Dalam hal ini mungkin penanganan dari segi personal maupun secara lingkungan, Dok. Iya. Penanganan. Kalau begitu kita merasakan ya gejala-gejala yang kita curigai malaria, maka marilah kita segera ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Nah, akan di sana di fasilitas kesehatan itu kita akan dilakukan pemeriksaan dari darah, Dok, ya, untuk melihat apakah memang ada parasit malaria di dalam darah kita. Nah, bila itu ternyata memang ada positif, ada parasit malarianya, maka dokter akan memberikan obat. Kalau pada pasien sadar ya obat minum. Ada dua macam obat yang dikonsumsi ya, tergantung lamanya konsumsi tergantung dari jenis plasmodium yang didapatkan dari hasil pemeriksaan mikroskopik. Sedangkan dosisnya nanti dokter yang tentukan berdasarkan umur dan berat badan, Dok. Ya. Kalau pada pasien-pasien yang tidak sadar, maka akan diberikan obat yang diberikan secara intravena sampai si pasien sadar dan bisa mengkonsumsi lagi obat malaria oral. Gitu. Ya. Apa komplikasi yang paling kita takutkan, Dok? Dari malaria itu sendiri. Iya, ini banyak sih, Dok. Yang bisa menyebabkan malaria berat itu baik falciparum ataupun vivax, Dok. Nah, cuman memang lebih banyak pada falciparum. Jadi apa yang kita takutkan yaitu semua, jangan sampai malaria ini jatuh ke malaria berat dan bisa menyebabkan kematian. Iya. Tekanan darah yang turun, anemia berat, ya, kemudian black water fever, gagal ginjal akut, ya, kemudian edema paru, tiba-tiba sesak kita, ya, dan penurunan kesadaran karena angka kematiannya tinggi. Yang lagi-lagi kami ulang, insya Allah bisa kita cegah seandainya diagnosis cepat ditegakkan dan mendapatkan terapi sedini mungkin. Ya. Baik, Dok. Kira-kira dari segi pengalaman dokter ya, boleh tahu Dokter Indah sebelum di Makassar tugasnya di mana, Dok? Nggak ada, memang nggak pernah kemana-mana. Jadi asli Makassar dan tugas di sini, Dok. Tugas di sini berarti dari beberapa rumah sakit yang dokter tempati. Apakah memang ada rumah sakit yang betul-betul dokter merawat malaria itu cukup tinggi? Itu lagi, Dok. Tingginya kalau di sini mungkin jauh dibanding di daerah Papua sana, Dok, ya, di daerah endemik. Tetapi ada, ya, setiap tahunnya itu ada. Dan yang menjadi malaria berat juga ada, sampai menyebabkan kematian juga seperti itu. Kalau terlambat. Betul. Dok, ada satu pertanyaan melalui WhatsApp lagi, Dok. Silakan. Ya, dokter menjelaskan tadi mengkonsumsi obat profilaksis yang dikonsumsi kurang lebih 1 bulan. Apakah dalam kondisi ini tidak terdapat komplikasi jika mengkonsumsi obat terus-menerus, dan bagaimana jika jadwal pengobatan lupa? Maksudnya mungkin ada beberapa hari dia lupa, Dok, ya? Gitu. Iya. Jadi mungkin kita ulangi lagi. Tadi bukan jangka waktunya 1 bulan, tetapi diminum konsumsi sejak 1 hari sebelum keberangkatan ke daerah endemis. Umpamanya besok nih mau berangkat. Nah, hari ini sudah minum obatnya 1 kali sehari. Kemudian kita ada 1 bulan umpamanya di daerah endemisnya, diminum terus setiap hari. Kemudian pulang. Nah, diminum sampai 4 minggu setelah kembali. Jadi 2 bulan 1 hari ya, Dok. Ya, dan maksimumnya obat profilaksik ini diminum hingga maksimumnya 3 bulan. Jadi obat kemoprofilaksik ini sudah terbukti tentu saja melalui penelitian, ya, bahwa ini aman untuk digunakan, dan makanya ada batas waktu selama 3 bulan. Kalaupun lupa, ya harusnya sih setiap hari karena ada masa kerja obat, Dok. Tetapi kalaupun lupa, tidak apa-apa, setelah itu dilanjutkan seperti biasa. Ya, tidak ditambah, Dok, ya? Iya, Dok. Iya. Baik. Cukup menarik untuk materi kita pada pagi hari ini, apalagi ditemani dengan Dokter Indah. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah banyak pengetahuan tambahan,
ataupun pengalaman-pengalaman dokter yang bagikan yang bisa menjadi pengalaman baru buat kami. Sebelum kita akhiri dok, mungkin Dokter Indah ini ada closing statement. Apalagi dalam podcast kita kali ini tentu kita rangkaikan dengan acara Milad 3 Dekade Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia dan juga Milad ke-68 Universitas Muslim Indonesia, dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Agung. Jadi ini adalah podcast ini menurut saya sangat membantu dok ya, karena ini adalah salah satu peranan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia dalam meningkatkan kesehatan seluruh Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia. Nah, ini berangkaian juga dengan Hari Malaria sedunia. Dan ini sampai ada Hari Malaria sedunia berarti memang serius. Di seluruh dunia ini kita menangani atau melawan malaria ini. Maka dari yang tadi, yang penting peran kita untuk diri kita sendiri dulu ataupun untuk keluarga. Jadi pahami apa gejalanya, demamnya tipe demam yang tadi siklik seperti yang saya terangkan ya. Kemudian ada riwayat ke daerah endemis malaria ataupun ada riwayat transfusi juga salah satunya dok, bisa. Transfusi. Jadi kalau tidak pernah kemana-mana terus ada gejala seperti itu bilang kenapa ya? Padahal saya kan enggak pernah pergi ke daerah endemis. Ya, kalau ada riwayat transfusi itu bisa jadi salah satu penularannya. Kemudian juga dari ibu yang terkena malaria bisa menularkan ke janinnya. Ya. Jadi itu semua yang harus kita tahu. Dan kalau kita sudah curiga jangan-jangan saya malaria, maka cepatlah ayo kita datang ke fasilitas kesehatan yang sudah disediakan pemerintah dengan begitu mudahnya. Dengan kalau memang untuk pengobatannya pun disediakan oleh pemerintah. Sama-sama kita berusaha berikhtiar untuk mencapai Indonesia bebas malaria di 2030. Insya Allah. Ya, mantap sekali Dokter Indah. Satu pertanyaan terakhir. Kalau dari Persatuan Dokter Ilmu Penyakit Dalam Indonesia, apakah memang ada langkah konkret ataupun semacam program kerja untuk memberantas malaria? Oh iya, tentu saja. Oke, jadi program penanganan pemberantasan malaria ini memang sudah di bawah pengawasan dari IDI dan juga tentu saja Persatuan Dokter Penyakit Dalam juga ya. Dan dokter-dokter kita, konsultan tropis, infeksi tropis itu langsung turun dan langsung mengamati di lapangan bagaimana penanganan penegakan diagnosis dini dan ketersediaan tata laksana pengobatan untuk yang ada di masyarakat luas. Masya Allah, tabarakallah. Berarti untuk segala upaya pencegahan tentu sudah ada program yang sudah dikemas sedemikian rupa. Tinggal bagaimana kita bisa bekerja sama, baik itu dari pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat untuk membasmi atau menjadikan Indonesia ini bebas malaria. Semoga dengan adanya podcast pada pagi hari ini bisa menambah wawasan untuk para pendengar kita, baik itu di YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia ataupun di pendengar radio 108,0 FM. Baik, Dokter Indah, terima kasih banyak atas segala waktu, kesempatan di tengah kesibukan masih mau berbagi pengalaman, cerita yang bisa kita jadikan media untuk bersosialisasi terkait dengan kesehatan, apalagi bertepatan dengan Hari Malaria Sedunia. Iya dok, sama-sama. Semoga dokter sehat selalu, semangat dalam melaksanakan tugas dan melakukan tanggung jawab sebagai dokter dengan baik. Baik, terima kasih banyak kepada para pendengar kita yang ada di 108,0 FM. Terima kasih banyak juga kepada para pendengar kita yang ada di YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Jangan lupa YouTube kami di like, subscribe, dan di share maupun di like. Ini untuk menunjang bagaimana progres YouTube kita ke depannya. Dan kalau ada jadwal edukasi lagi tentang topik apa bisa ketahuan. Bisa ketahuan, betul. Dan saya rasa Dokter Indah juga masih mau ya diundang. Oh iya, saya terus terang alhamdulillah merasa senang sekali bisa diundang. Terima kasih banyak Dokter Agung, terima kasih banyak pada Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi ke masyarakat semua. Insya Allah semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
Sebelum saya tutup, kembali saya menyampaikan bahwa podcast ini merupakan live streaming terkait dengan penyuluhan kesehatan yang juga dirangkaikan dengan milad 3 dekade Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia dan juga milad ke-68 Universitas Muslim Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Indonesia bebas malaria. Kita bisa. Ya.